Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Zahra Maliha Sakinah, Ferry Haryansyah, dan Maulana Hafiz akan menjelaskan tentang desain penelitian metode kualitatif. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti. Creswell tahun 1998 menyatakan, penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Kemudian, desain penelitian kualitatif. Berdasar pada Creswell, kualitatif dan kuantitatif disebut dengan desain. Penelitian bisa menggunakan salah satu desain, kualitatif, kuantitatif, ataupun campuran antara keduanya. Penelitian kualitatif meliputi yang pertama ada penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, ada studi kasus. Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap situasi yang mirip dalam kasus lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan masalah yang dialami saat ini. Terus yang ketiga, ada biografi. Penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan arsip. Tujuan penelitian ini ialah mengungkapkan turning point moment atau epiphany, yaitu pengalaman menarik yang sangat mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang. Yang keempat, ada etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Peneliti akan menguji kelompok ini dan mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup kelompok tersebut. Karakteristik penelitian kualitatif. 1. Penelitian ini dipakai untuk memperoleh growth theory, yaitu teori yang berasal dari data dan bukan berasal dari hipotesis. 2. Sangat mengutamakan dan menghargai persepsi atau pendapat dari partisipan atau narasumber. Minat peneliti banyak tercurah pada persepsi dan makna dari partisipan. 3. Rancangan penelitian bersifat alami atau natural, sehingga tidak mempergunakan rancangan penelitian yang bersifat baku seperti pada penelitian kuantitatif. 4. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang diperlukan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, peran dan reflektivitas peneliti. Peran dan reflektivitas peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpulan data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif, menekankan bahwa penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Oleh sebab itu, peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian. Peneliti tidak hanya berperan sebagai mengambil data, mengelola data, dan menemu data hasil penelitian, akan tapi peneliti juga akan menjadi teman untuk subjek, sehingga hasilnya akan lebih akurat dan valid. Karena semakin subjek percaya dengan peneliti tersebut, maka akan memudahkan mereka untuk bercerita jujur dan meminimalisir kebohongan. Karakteristik penelitian kualitatif. 1. Penelitian ini dipakai untuk memperoleh growth theory, yaitu teori yang berasal dari data dan bukan berasal dari hipotesis. 2. Sangat mengutamakan dan menghargai persepsi
atau pendapat dari partisipan atau narasumber. Minat peneliti banyak tercurah pada persepsi dan makna dari partisipan. 3. Rancangan penelitian bersifat alami atau natural, sehingga tidak mempergunakan rancangan penelitian yang bersifat baku seperti pada penelitian kuantitatif. 4. Subjek yang diteliti, data yang dikumpulkan, sumber data yang diperlukan, dan alat pengumpulan data bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, peran dan reflektivitas peneliti. Peran dan reflektivitas peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai perencana, pengumpulan data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif, menekankan bahwa penelitian sendiri atau dengan bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul data utama. Oleh sebab itu, peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian. Peneliti tidak hanya berperan sebagai mengambil data, mengelola data, dan menemu data hasil penelitian, akan tapi peneliti juga akan menjadi teman untuk subjek, sehingga hasilnya akan lebih akurat dan valid. Karena semakin subjek percaya dengan peneliti tersebut, maka akan memudahkan mereka untuk bercerita jujur dan meminimalisir kebohongan. Prosedur pengumpulan data. Yang pertama, tinjau literatur dan konsultasi dengan ahli. Selanjutnya, melakukan pendekatan terhadap suatu kelompok, membina hubungan yang baik dengan narasumber, melakukan uji coba, merumuskan dan menyusun pertanyaan, mencatat dan memberi kode, cross-checking, validitas dan reliabilitas, dan yang terakhir mengkoordinasikan kode data yang telah terkumpul agar dapat dianalisis. Selanjutnya adalah macam-macam pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Teknik observasi adalah teknik yang dilakukan dengan pengamatan langsung. Lalu ada wawancara, yaitu teknik wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan narasumber atau informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk penelitian. Dan yang terakhir, eksperimental. Teknik eksperimental dilakukan dengan cara eksperimen, yaitu meneliti kemungkinan sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih kondisi perlakuan pada kelompok. Selanjutnya, prosedur penyimpanan data. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komputer, saat ini pengelolaan dan penyimpanan data tidak lagi harus berbasis kertas, melainkan dapat dilakukan secara elektrik atau digital dengan membuat suatu directory system seperti Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.